Assalamualaikum kawan laut. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali tim SMRT menjumpai Anda dalam program Nafal News. Saudara, tentu Anda ingat dengan Kabupaten Belitung? Ya, salah satu daerah di Kepulauan Bangka Belitung yang beribu kota di Tanjung Pandan ini mempunyai pesona pantai yang indah dan kaya akan hasil laut dengan berbagai kegiatan maritim di dalamnya. Sehingga, dalam rangka mewujudkan kegiatan maritim yang aman, Direktorat Kenavigasian melalui Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang mengadakan fokus group discussion penetapan alur pelayaran pelabuhan di Tanjung Batu, Bangka Belitung, hari Senin, 30 November 2020. Kita simak liputannya. Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang kembali mengadakan kegiatan fokus group discussion (FGD) tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Batu Belitung yang pelaksanaannya menerapkan aturan protokol kesehatan. Kegiatan FGD dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya, Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan, serta stakeholder terkait di Kabupaten Bangka Belitung. Sebanyak 75 peserta turut hadir memenuhi undangan FGD ini, seperti disampaikan dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Rusdi Effendi SSS MMTR, selaku Kepala Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Maksud dan tujuan FGD adalah dalam rangka menetapkan alur pelayaran yang aman bagi masyarakat maritim yang menggunakan alur dari aman luar sampai ke Pelabuhan Tanjung Batu Belitung dengan ketetapan Menteri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhan, Kus Hidrosal, narasumber dan para undangan yang telah datang menghadiri acara ini. Serta kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu terselenggaranya acara fokus group discussion ini. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Haji Erzaldi Rosman membuka secara resmi dan menyampaikan sambutannya, mengatakan betapa pentingnya alur pelayaran mengingat Provinsi Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan dan diharapkan 16 alur pelayaran yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dapat ditetapkan pada tahun 2021. Lanal Bubble itu potensinya luar biasa. Alur pelayarannya kalau ditetapkan ini sangat luar biasa juga. Di samping untuk pengamanan wilayah kita, bukan saja wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi wilayah Indonesia. Bagaimana orang mau membangun pelabuhan, tetapi tidak berdasarkan alur pelayaran yang ada. Nah, bagaimana kita mau menciptakan pelabuhan yang efektif, efisien, tapi alur pelayarannya belum ditetapkan? Makanya banyak sekali pelabuhan dibangun itu hanya bisa didarati oleh kapal-kapal yang kecil. Dan lucunya banyak juga pelabuhan-pelabuhan dibangun sekarang berada di dalam pulau, bukan di pinggir pulau. Beda dengan negara-negara di luar. Dia membangun pelabuhan selalu di pinggir. Bahkan kalau perlu reklamasi, ya dia lebih mendekat lagi ke alur yang dalam. Dan ini Pak, mohon dengan sangat kiranya 16 alur pelayaran yang masih tersisa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, mohon dengan sangat Pak, yuk ditetapkanlah tahun 2021. Harapan tersebut disambut baik oleh Direktur Kenavigasian Insinyur Hengki Angkasawan dalam sambutannya. Selayaknya penataan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Batu segera dilaksanakan demi mendukung salah satu fungsi peningkatan perekonomian Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata dan merupakan potensi perkembangan pelabuhan yang dapat membuka akses lebih luas mengakomodir sandar bagi kapal wisata berukuran besar. Bapak Ibu yang saya hormati, demi mendukung kelancaran fungsi tersebut, maka penataan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Batu selayaknya segera untuk dilaksanakan, mengingat masih banyak tugas pemerintah dalam menata dan menetapkan alur pelayaran di seluruh pelabuhan di Indonesia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 17/2008, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan alur pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas, dan menetapkan daerah laku kapal sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, FGD penetapan alur pelayaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan upaya kita
untuk menyempurnakan rancangan keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Batu. Untuk mewujudkan hal yang diharapkan, Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang, Firdaus Komarno SEMSI menyampaikan, dengan adanya pelaksana FGD ini sebagai suatu wujud nyata Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan berlayar terutama di Pelabuhan Tanjung Batu Belitung. Karena memberikan gambaran tentang sangat pentingnya penetapan alur pelayaran dan sebagai acuan dalam pelayaran yang harus diikuti oleh pengguna alur tersebut. Fokus grup discussion survei alur dan penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Batu ini adalah wujud nyata Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan berlayar pada alur pelayaran terutama pada Pelabuhan Tanjung Batu Belitung. Dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang masih terdapat banyak pelabuhan yang belum ditetapkan oleh keputusan Menteri. Pada saat ini baru ada 4 alur pelayaran yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan sedang berproses 2 alur pelayaran dalam pemetaan serta masih terdapat 16 alur pelayaran belum ditetapkan. Narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing juga dihadirkan dalam kegiatan FGD ini, yaitu Gus Rional STMSC, Kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi, Letkol Laut P. Sinungbudi Prasojo Kasubdis Navigasi Disnautik Pushidrosal, dan Adinata Wijaya Sarjana Sosial, Surveyor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Berikut beberapa petikan wawancara bersama narasumber. Jadi kita harus dorong kepada Dirjen Perhubungan Laut, khususnya Direktur Navigasi. Ini tadi kami juga sudah diskusi dengan Pak Hengki Akasa, bahwa jangan terlambat kita dalam memutuskan alur pelayaran ini. Karena sestrategis apapun pelabuhan kita, tanpa ada ketetapan alur pelayaran yang pasti, ini kan akan membuat bingung pengguna. Jadi dengan adanya alur pelayaran yang sudah ditetapkan, tentunya letak strategis ini akan terus digali oleh para pengguna. Nah, kami berharap 16 alur pelayaran yang belum ada itu akan dipercepat. Mohon izin Pak, kita mau bertanya kegiatan ini manfaatnya untuk bagi Kepulauan Bangka Belitung ini apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang terkait dengan kegiatan forum group discussion penetapan alur di Pelabuhan Tanjung Batu ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pak Menteri Perhubungan sangat concern terhadap penetapan alur di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui sebanyak 636 pelabuhan yang beroperasi saat ini di rencana induk pelabuhan itu baru 10% yang sudah kita tetapkan. Artinya apa? Tugas navigasi ke depan masih cukup besar ya. Nah, kita harus benar-benar dapat bersinergi bersama untuk segera melakukan survei alur dan segera ditetapkan dalam keputusan Menteri. Urgensinya kenapa kita harus menetapkan alur? Karena dengan ditetapkannya alur, maka keselamatan keamanan pelayaran itu bisa kita pertanggungjawabkan ke seluruh stakeholder kita. Dengan arti kata lain, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ya, menyiapkan sarana bantu navigasi, dan itu tentu akan membangkitkan ya, kepercayaan dari pengguna untuk dapat masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditetapkan. Mohon izin Pak, saya bertanya ke depannya dengan ditetapkannya alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Batu ini seperti apa? Terkait dengan pengembangan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu ke depannya, sebenarnya itu sudah ada di rencana induk Pelabuhan Tanjung Batu sendiri, yaitu master plan. Master plan ini disusun untuk kira-kira 20 tahun ke depan. Studinya kemarin dilaksanakan tahun 2019, terus itu sudah ada rekomendasi teknis untuk penetapan dari Direktorat Pembangunan. Kita tinggal menunggu
rekomendasi dari Bupati dan Pak Gubernur untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perhubungan rencana induknya, karena Pelabuhan Tanjung Batu ini statusnya sebagai pelabuhan umum. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Yuni Ferawati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum, salam kawan laut.